Pasangan selebritas Hanung Bramantyo dan Zaskia Meka sambangi Denpom Jaya 2 Cijantung, Jakarta Timur, Senin 29 September 2025 malam bersama Haikal Kamil. Kedatangan Hanung Bramantyo dan Zaskia Meka berencana untuk bertemu dengan terduga pelaku kekerasan yang membuat pegawai dan anaknya Faisal dan Kala jadi korban. Setelah bertemu dengan petinggi Denpom Jaya 2, Hanung dan Zaskia mengaku tidak bisa bertemu dengan terduga pelaku yang sudah membuat Faisal dan Kala terkena mental usai dianiaya di jalan. Prosesnya kan disidik dulu, disidik, setelah disidik berkas lengkap, baru kemudian dilimpahkan kalau pengadilan atau proses hukum secara umum, bukan kita dilimpahkan kepada kejaksaan, tapi kalau ini pada orbitur militer itulah nanti yang akan memberikan sanksi, oh ini akan terkena pasal penganiayaan, pasal apa kekerasan lah atau apa, karena kami sendiri juga tidak tahu berdasarkan pendidikan saksi apa yang terjadi, apakah hanya sekedar pemukulan, apakah kita pengancaman, atau kita belum tahu, karena kan saya tidak ada di lapangan ya. Tapi sejauh ini berarti udah ditahan ya? Sejauh ini udah ditahan ya? Sejauh ini sudah ditahan. Informasi dari yang kami dapatkan dari pimpinan dan Denpom Jaya 2 di sini berarti ya? Katanya di sini tadi kita bilang boleh nggak kita lihat, sebenarnya ada emas di situ, tapi secara prosedur hukum kita tidak boleh bertemu sampai nanti di pengadilan. Jadi ya kita mencoba menghargai dan Mas percaya aja sama kami gitu ya, kita percaya dengan instansi. Dampak udah lepas tugas juga ya? Dampak dari ini sebagai orang tua, maaf, anak kan juga harus dilarikan ke fisik. Kalau ya, seperti apa nih? Oh iya, udah kita bawa psikolog juga, terus ya emang aku juga nggak nyangka ternyata traumanya buat dia cukup dalam ya. Terus ya sekarang mendampingi, makanya kalau Mas Hanung segera pulang, harusnya kita baru pulang tanggal 2 Oktober, tapi akhirnya kita mempercepat pulang di tanggal 28 karena emang kita sadar bahwa Kala butuh kita. Jadi pas kemarin juga sekarang tidurnya lagi aku temenin dulu, aku bawa jalan-jalan, bawa apa, pokoknya mendampingi dulu lah. Masih bergetar, Enggak, cuman susah tidur kemarin pas gak ada kita, makanya pas aku pulang dia bilang, kok aku ketemu dia sama Abi, aku langsung capek ya, langsung pengen tidur gitu, yang biasanya dia gak bisa tidur, akhirnya tidurnya langsung nyenyak, terus aku jadi pegangin gitu, jadi kayak, oh emang dia butuh kita. Pada saat umroh di sana pasti fokusnya juga terbagi atau pikiran kondisi Kala di sini gitu, kejadian seperti apa? Terus terang ini adalah umroh yang paling berat buat saya, karena betul-betul nggak boleh bereaksi, nggak boleh emosional, nggak boleh marah. Di hari pertama lagi ya? Di hari pertama kita nyampe, jadi langsung ada kejadian ini, terus sebenarnya kami kan harus masuk ke Aqsa. Ketika kami memutuskan batal ke Aqsa, itu efeknya besar sekali, karena kalau kita apply visa ke Palestina, ada 20% orang yang nggak jadi masuk, walaupun ketika visanya udah di-approve, satu rombongan nggak bisa berangkat, nggak bisa masuk ke dalam. Dan ini satu rombongan gagal karena kami harus pulang, kami nggak jadi ke Aqsa. Jadi beban mental kita tuh kayak ada orang yang kita rugikan udah sampai ke Jordan, jadi nggak bisa masuk ke Aqsa, nggak bisa lanjutin yang pengen kita lakuin untuk humanitarian, karena kami harus pulang. Karena pertimbangan kita ke Aqsa bantu orang atau kita segera pulang menyelamatkan psikis anak kami gitu kan. Pasti kan kita harus ada buat anak dulu prioritas. Tapi yang kita rugikan di Aqsa lebih besar. Jadi mereka nggak tahu apa-apa soal ini, nggak terlibat langsung, tiba-tiba nggak jadi. Iya, kan? yang harusnya bisa masuk Aqsa jadi nggak bisa, jadi itu aja. Berarti. Jadi kalau mau nyalahin, wah saya udah masih akan gara-gara lu, pengennya gitu. Tapi udahlah, udah nggak bisa. Ini kita juga mau apresiasi kepada Mayor CPM Herdi dari Denpom Jaya 2. Terima kasih tadi kita udah terima dan diberikan waktu juga penjelasan yang cukup jelas ya tentang proses selanjutnya. Jadi ya kita berharap semuanya ini bukti sebenarnya yang melakukan adalah oknum gitu. Jadi secara institusi saya percaya banget TNI Angkatan Darat adalah institusi yang memang menjunjung tinggi nilai-nilainya. Jadi pasti komit untuk memproses ini secara betul. Dia yang aku surprise, aku pikir ketika kita dihubungin orang-orang udah bilang pasti disuruh damai abis mereka minta maaf gitu. Tadi juga ditanya, dimaafin Mas Hanung, maafin abis ini mau damai atau lanjutkan proses hukum. Terus kita bilang lanjutkan proses hukum. Nah, kita lega karena sebagai institusi hukum kami juga pengen hukumnya berlaku dengan benar
jangan seuzon dulu. Ternyata ketika kita diajak silaturahmi, beliau minta maaf secara instansi, bukan selalu untuk ngajak damai, tapi ya untuk silaturahmi aja minta maaf. Di lain sisi kecewa nggak sih ini berharap bisa bertemu dengan pelaku mau tanya motif. Oke, makasih. Kalau Anda pulang maunya? Ya boleh. Boleh Mbak, boleh dikabarin aja Mbak. Oh, kabarin apa? Selamatan. Pokoknya di airport tuh harus paham. Jangan lupa subscribe ya.